jangan kita bawa teks yang dalam kondisi normal kita bawa dalam kondisi darurat, atau teks dalam kondisi darurat kita bawa dalam kondisi normal. Kajian kita pada malam yang berbahagia ini adalah berawal dari sebuah pertanyaan, kenapa kita beda-beda pendapat atau berbeda-bedanya pandangan. Ini dalam masyarakat sudah lazim kita kenal yang bahwa berbeda pendapat, berbeda argumen, berbeda alasan, berbeda dalil, berbeda sudut pandang, berbeda dalam analisa. Kenapa ini terjadi? Jawabannya antara lain, kenapa kita berbeda-beda pendapat? Jawabannya antara lain karena kita berbeda latar belakang pendidikan yang kita tempuh. Karena berbeda sumber data yang kita gunakan. Karena berbeda dalil yang kita pakai. Karena berbeda analisis yang kita lakukan. Karena berbedanya bacaan yang kita baca, karena berbedanya guru dalam memberikan ilmu kepada kita. Ini bahagian daripada alasan-alasan kenapa kita berbeda-beda pendapat. Ini kita mencoba mengangkat sebuah ilustrasi. Contoh sering saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, kalau ada pertanyaan 2 kali 3 itu berapa? Kalau kita ajukan pertanyaan ini kepada orang matematis, pasti jawabannya 2 kali 3 itu 6. Tidak mungkin mereka memberikan jawaban yang lain. 2 kali 3 itu 6. Kalau pertanyaan itu kita ajukan kepada tukang foto, 2 kali 3 itu berapa? Ditanyakan sama kita, warna atau hitam putih? Kalau warna 2.500. Kalau hitam putih 1.500. Masih dalam pertanyaan 2 kali 3. Tapi jawabannya sudah mulai berbeda. Sudah mulai menjawab 2 kali 3 itu kalau warna 2.500. Kalau hitam putih 1.500. Bukan lagi 6. Pertanyaannya masih pertanyaan yang sama. Jawabannya sudah mulai berbeda. Kenapa berbeda? Yang satu tadi memang dia analisis matematis. Yang satu lagi ini analisis bisnis. Berbeda. Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada Panglung Kayu, tajak Pak Panglung Kayu katanya 2 kali 3 itu berapa? Ditanyakan sama kita, merubah atau meranti? Mungkin kita memberikan jawaban merubah. Merubah 2 kali 3, 75.000. Sudah mulai meningkat. Meranti 50.000. Masih dalam bentuk pertanyaan yang sama. Jawabannya terus berubah. Dari 2 kali 3, 6. Analisis matematis. 2 kali 3 sudah 2.500.
ada memberikan jawaban 1.500 warna hitam putih. 2 kali 3 sudah 75.000 karena jawabannya merubah. Merantai 50.000. Artinya apa? Pertanyaan masih sama itu. Sudut pandang sudah mulai berbeda. Cara melihat itu sudah mulai berbeda. Maka tidak selamanya 2 kali 3 itu 6. Tergantung dengan siapa kita lakukan sebuah dialog, sebuah diskusi, sebuah analisis, tergantung dengan siapa kita berhadapan. Ini kenapa berbeda? Karena berbeda-bedanya kepentingan, berbedanya sudut pandang, berbedanya tujuan, berbedanya latar belakang. Ini jawaban pertama. Atau yang kedua, kita mencoba membuat sebuah ilustrasi yang lain. Contoh, biasa kalau kita yang pelihara lembu, kotoran sapi itu sering kita kumpulkan di belakang rumah, kita buat parit sampai 2 ton itu kotoran sapi. Apalagi sudah 15 tahun, 15 ton ke air lemah, taruh dalam parit, dalam luang, ke 6-15 ton, nah lemah 15 boh. Nah, kotoran sapi yang sebanyak itu kita hadapkan kepada dokter kesehatan. Bagaimana tanggapannya? Aduh, ini kotoran, ini kuman, ini penyakit. Artinya langsung dia sikapi itu dengan pikiran yang sangat-sangat negatif, sesuai dengan latar belakang dia, orang kesehatan. Kemudian kotoran sapi itu kita hadapkan dengan seorang insinyur pertanian. Kotoran sapi tadi yang lebih kurang 2 ton, kita hadapkan kepada insinyur pertanian. Bagaimana pandangan dia? Aduh, ini rezeki, ini pupuk. Punya pula capli 2 hektar rezeki, pupuk. Melihat kotoran sapi itu sangat-sangat positif. Padahal masih kotoran sapi. Masih kotoran sapi, masih dengan objek yang sama. Tapi orang yang pandang itu tergantung siapa dia. Memiliki sudut pandang kesehatan begini, dia sudut pandangnya pertanian begini, pupuk itu rezeki. Itu keuntungan yang sangat besar itu. Bahkan katanya kena kaya mendadak, menyeduhkan pupuk, kena kaya mendadak. Katanya pula capli menyeduhkan pupuk mendadak kaya. Lagi yung capli merah tetap motor riba tikila. Punya gunakan yang tijih benar. Dokter kesehatan cahaya mengi yang jorok penyakit. Ini persoalan. Kemudian kotoran sapi itu kalau kita hadapkan kepada seorang sarjana, tadi sarjana kesehatan sudah, sarjana insinyur pertanian sudah. Sekarang kotoran sapi kita hadapkan kepada sarjana SHI, sarjana hukum Islam. Kalau pada kami di situ di IAIN itu ya jurusan syariah awal asasiyah. Kita hadapkan kepada mereka sarjana SHI itu sarjana hukum Islam. Apa dia berikan tanggapan? Aduh, ini najis. Najis ini. Kalau terjadi banjir ini, habis ini musalla, masjid, mandum abeh melabung ilmu. Ia raya ilmu menajih nafah, menajih masjid, menajih musalla, jalan-jalan menajih, najis. Karena dia melihat dengan kacamata fikih. Yang satu lagi tadi melihat dengan kacamata pertanian. Satu lagi melihat dengan kacamata kesehatan. Di saat kita lihat dengan kacamata fikih, najis. Anjir kebun. Abih melabur mutajih mendum. Jalan-jalan abih menajih. Ada tiga kerong tu punya ujian menajih mendum. Yang mengat tatamak mata bawa kampung. Yang ban benci, yang ban bengek. Karena kita melihat dengan kacamata fikih.
Maka saya katakan tadi, kenapa kita berbeda-beda pendapat? Karena kita punya latar belakang yang berbeda, punya referensi yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya kacamata yang berbeda. Tergantung kacamata apa yang kita lihat untuk melihat barang tersebut. Atau karena dalil yang berbeda, atau karena nas yang berbeda, atau karena mazhab yang berbeda. Ini persoalannya. Ini ilustrasi yang kedua. Itulah kadang-kadang fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tergantung bagaimana kita lihat, bagaimana kita analisa, bagaimana kita sikapi itu. Sebuah perbedaan. Ilustrasi yang ketiga yang ingin kita buat. Orang menerobos lampu merah. Orang menerobos lampu merah. Dalam kacamata kepolisian, itu melanggar tata tertib lalu lintas. Benar. Dan sudah ada aturannya itu. Dendanya juga sudah jelas. Itu ada undang-undang itu. Itu melanggar tata tertib lalu lintas. Kemudian menerobos lampu merah. Kita lihat dengan kacamata fikih. Lampu merah, jalan itu bukan hak kita. Itu hak orang lain yang punya lampu hijau. Itu hak dia jalan itu, bukan hak kita. Kita dilarang untuk menginjak jalan itu karena hak lampu hijau. Kemudian hak orang lampu hijau kita rampas, kita terobos. Merampas hak orang lain hukumnya itu haram. Haram terampas hak go. Apalagi dia terampas hatinya tagah hatinya mujungkat go benar. Mujungkat cat aki ulangin. Menyaudai, menyamate. Kan lagi tengah jahat tepoh. Cik katakanlah lampu merah, bedah katanya tegan kah? Nya cikakan hak katanya krum terampas putra kejadian. Cat aki ulangi urang lain nana. Mahambo perumoh, mahambo anu cucoy pun ikut, mahambo madu. Menyaudai, menyamate, manleh manyet. Payah ada gusua dada. Memang lagi tepoh kok. Harum. Itu kalau kita lihat dengan kacamata fikih. Baik sampai kadang-kadang adanya hana dapat fikih lampu merah. Terpegahlah dengan jalan jih. Gimana kan jalan jih lampu hijau? Jalan jih. Bertanya yang kan jalan tu lampu merah. Gimana kan jalan jih? Jalan jih. Lampu hijau. Jalan jih. Bertanya kan jalan lampu merah. Pajang jalan katanya krum hu lampu hijau. Yang jalan katanya. Yang kan jalan jih. Yang kan jadi ke. Betanya tak main fikih usulan kemayang banyak. Bamu tu ini kan fikih. Hai terampas hak orang lain. Bujungkat aki ulangit kau. Burumah mahambo, anak mahambo, cuca mesti tiga putus dak kuoi. Bahan undang tanya kena. Dosa puan, dosa. Nah harum terampas kau, harum. Kalau kita poh kau. Itu analisis fikih. Kemudian menerobos lampu merah. Kalau kita lihat dengan kacamata tasawuf. Cik katakanlah lampu merah. Tiro ada mudah, krum terobos lampu merah. Putrai di bitu. Itu bitu labah katanya. Keji yang terobos lampu merah. Putrai di bitu. Atrapih lincah putrana. Ulau-ulau kah? Jika kalian lampu merah, hana etika kah, hana moral kah, hana akhlak kah? Bicara akhlak itu. Bibi kah hana akai batuk ke puduk. Bibi kah hana utak batuk ke puduk, pandai utak batuk. Hana akhlak kah, hana moral kah? Ulau-ulau atrape lincah. Menerobos lampu merah itu. Kalau kita lihat dengan kacamata tasawuf itu, dia itu tidak punya moral, tidak punya etika. Hana akhlak tu katanya. Ada hana akhlak. Utama dia kata, hana akhlak berarti ulaika kal an'am, lagi binatang. Cukup parah.
Binatang itu tidak ada aturan. Nyan bangga tai takak. Itu kalau kita lihat dengan kacamata. Kembali kepada persoalan-persoalan fikih sehari-hari. Juga seperti itu. Hari ini muncul beberapa pertanyaan. Berapa sebenarnya rukun salat itu? Ini kita kembali kepada fikih. Ada yang menjawab rukun salat itu 13. Benar, kita conteng. Mulai daripada pertama ni dua berdiri sampai tertib jenah tadi. Kal heblah. Apakah itu salah? Tidak, benar itu. Dan tertulis dalam kitab itu 13. Rukun salat itu 13. Kemudian kita tanyakan sama orang lain. Berapa rukun salat itu? Dijawabnya itu 14. Conteng, juga benar. Kenapa 14? Ditambah satu tumakninah fi mahalliha, pada tempatnya tumakninah. Tumakninah itu merupakan satu rukun yang terpisah yang berdiri sendiri. Hebla tamah tumakninah tabah peutlah rukun sembahyang. Udah nak pegah salah? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kau tetapkan tumakninah tabah fi mahalliha, pada tempatnya tumakninah. Nyan tumakninah merupakan sebuah rukun yang terpisah yang berdiri sendiri. Maka bila mana ada pertanyaan, berapa rukun salat? Ada yang jawab 14. Benar. Di mana ada bersalah? Si tulis dalam kitab, bertanya kita ya nak. Benar. Kemudian kita ajukan. Jadi bagi si A, berapa rukun salat? Dijawab oleh si A 13. Kita ajukan kepada si B, berapa rukun salat? Dijawab oleh si B 14. Sekarang kita ajukan kepada si C, berapa rukun salat? Dijawab 17. Benar. Benar. Kenapa? Karena dia hitung tumakninah itu secara terpisah. Pada rukun, di situ satu tumakninah. I'tidal, di situ ada tumakninah. Sujud, di situ ada tumakninah. Duduk antara dua sujud, di situ ada tumakninah. Ba ruku', na ruku', hana tumakninah, ihsan, hanta. Wajib tumakninah. Na i'tidal, hana tumakninah, ihsan, hanta. Na sujud, hana tumakninah, ihsan, hanta. Na duduk antara dua sujud, hana tumakninah, ihsan, hanta. Berarti tumakninah itu pada 4 tempat itu bukan sunnah, itu wajib, itu rukun. Pun tambahan heblah 17. Rukun salat tadi bahan baku 13. Ditambah 4 17. Apakah itu salah? Benar. Kan tergantung bagaimana cara dia menganalisa. Apakah di situ saja tumakninah? Apakah pada berdiri tidak ada tumakninah? Pada berdiri itu sudah ada Fatihah, rukun qauli. Dengan membaca Fatihah memang di situ sudah terkandung tumakninah. Ana payah dia pegah karena rukun qauli yang perlu payah baca aina. Ada mutaqarat hanya dekarat. Apakah pada suatu enggak perlu tumakninah? Dengan membaca suatu itu dengan sendirinya sudah ada tumakninah itu. Kalau pada rukuk, apakah ada rukun qauli pada rukuk? Tidak ada. Subhana rabbiyal azim itu sunat hay'ah qauli. Pada i'tidal ada rukun qauli? Tidak ada. Rabbana lakal hamdu itu sunat hay'ah qauli. Pada sujud ada rukun qauli? Enggak ada. Yang ada rukun fi'li. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sunat hay'ah qauli. Pada duduk antara dua sujud ada rukun qauli? Enggak ada. Yang ada rabbi firli sunat hay'ah qauli. Maka di situ harus ditekankan, harus ada menetap ukuran kadar subhanallah, tumakninah. Maka bagi orang yang menghitung tumakninah secara terpisah, secara parsial, secara terpisah-pisah, maka rukun salat itu dari 13 tambah 4 jumlah 17. Itu jawaban si C. Kemudian kita panggil si D. Berapa rukun salat? Dijawab 18. Benar. Kenapa? Dia tambah satu lagi. Wajib niat.
ketika salam yang pertama, niat keluar dari salam. Ketika salam yang pertama, wajib niat tebiat dalam sembahyang. Menyai pertama nyan tabote berarti jumlah rukun sembahyang 18. Hana pertama tebiat karena khilaf. Wa yusannu niyatul khuruji minas salat. Sunat niat tebiat dalam sembahyang. Ketika salam yang pertama, menyai pertama niat tebiat dalam sembahyang sebagai sunat berarti tinggal rukun sembahyang 17. Menyai pertama niat tebiat dalam sembahyang sebagai rukun sembahyang. Ketika salam pertama berarti rukun sembahyang 18. Ini kan berbeda sudut pandang. Berbeda cara menganalisa. Ini penting. Maka karena berbeda-berbeda seperti inilah maka ilmu itu harus berburu payah jauh daya. Payah jauh daya hase kalian korang tiat serambi waspada perhaba buka YouTube siap buka WA buka Facebook mencawa-cawa memputar-putar hana merilai tengah teh berah teh ne kuat teh pedesah hana meri. Karena itu terjadi berbagai macam ragam pendapat sesuai dengan tadi sudut pandang, cara analisa, latar belakang, siapa gurunya, siapa referensinya, apa bacaannya. Karena laginya keberagaman jauh daya bermuawat. Nyok yang keliru Tuhan menyebut temire cetan kugure. Nyen pelan nebak. Karena itu bukan satu pendapat. Contoh kasus yang kedua. Tadi kita masuk dalam fikih pertama contoh rukun salat. Contoh kasus yang kedua. Turun dari i'tidal untuk sujud. Ada yang turun dengan menggunakan dua telapak tangan dulu. Ada yang turun dengan menggunakan lutut. Putren tu'ud ilai, artinya putren telapak tangan. Nah, yang putren telapak tangan ilai, artinya putren tu'ud. Ini fenomena yang terjadi di lapangan. Bagaimana itu yang sebenarnya? Yang betul putren tu'ud ilai, artinya putren dua telapak tangan, artinya baru putren dho yang kelihatan. Atau putren jaro ilai, artinya putren tu'ud, artinya putren dho. Kalau orang berfikir hitam putih, mesti ketemu sebuah riwayat putren tu'ud pun. Berarti yang putren jaro salah. Itu orang berfikir hitam putih. Ketemu riwayat putren jaro pun. Berarti yang putren tu'ud salah. Itulah orang berfikir hitam putih. Sebenarnya, kalau kita lihat hadis Wa'il bin Hajar. Ini kan tertulis dalam kitab yang Anatul Talibin. Dalam hadis Wa'il bin Hajar, Rasulullah awatan netron sembahyang yang pertama ni putren tu'ud. Geredang raya tu'ud ni. Nyan tu'ud, nyan badan tanya ada metertuh kilo, itu geredang raya. Tu'ud. Padi badan tu 80 kilo. Tu'ud, itu beraya bofat. Bina tu'ud. Betiang listrik, betul. Putren pun tu'ud dalam hadis Wa'il bin Hajar. Dia nak putren tu'ud, nak putren dua telapak tangan, tumpang. Jaro hana tabe ube bofa. Raya bofa ngejaro. Jaro ngurang. Raya jaro ubi bofa. Yang biasa raya bofa ubi jaro. Putren phong geredang raya. Antelian bantu becut tentu. Kepuat bantu dengan dua telapak tangan. Tabat tanda putren barang penting. Donya utak dalam. Munya salah-salah itren kena temet. Mahambo utak mati tu. Si kita tren beda putren tu'ud, beda putren jaro. Si putren jaro. Baik putren tu'ud, baik putren jaro. Tren 7. Putra kejadian. Bekah 2. Utak tanda putren. Utaknya barang penting. Ada tanda putren barang penting. Jaga. Dijaga di bawah tu'ud itren ji. Maksudnya itren. Dua telapak tangan. Antelinya baru putren. Itu dalam hadis Wa'il bin Hajar.
salah, panai salah. Karena Rasulullah lagi yang berlaku. Hanya tatura haitanya menyaurang putran tu firm berarti lagi unta je iya. Hanya mana? Nya unta Rasulullah itu. Jangan berpikir hitam putih itu. Memang seperti itu. Malah makruh wa aksuhu. Makruh kalau sebaliknya. Kan tuut pun dapat ren, jara pun makruh. Makruh. Yang baik makruh tertib. Tuut, dua telapak tangan, do. Adapun hidung sunat, ma'amfin, sunat. Do wajib. Itu hadis Wa'il bin Hajar. Maka kalau seseorang melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hajar atau sebagaimana yang tertulis dalam kitab yang Anatut Talibi pemahaman kita dalam mazhab Syafi'i, memang seperti itu. Hanya diakun, oh lagi unta je iya ke di pedon doa fut. Hanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Abu Hurairah ni kala Rasulullah ni pedon pun jaro. Antalinya doa. Antalinya doa. Maka dalam mazhab Malik pedon pun jaro. Antalinya doa. Antalinya doa. Timbul pertanyaan. Yang sebenarnya itu bagaimana? Kan itu persoalan. Maka kadang-kadang tergantung. Orang yang melihat hadis Wa'il bin Hajar, lutut, dua telapak tangan, dahi. Orang yang melihat hadis Abu Hurairah, dua telapak tangan, lutut, dan dahi. Sehingga terjadi bentrok di lapangan. Mutaturah tu yang putren tu phone lagi unta je. Iya, hanya benar lagi. Karena dua-duanya itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi analisis selanjutnya itu perlu. Kapan Abu Hurairah masuk Islam itu? Penting. Itu 3 tahun lebih kurang itu sebelum Rasulullah wafat itu. Kalau 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, berapa umur Rasulullah? Udah 60. Kalau 60, maklum itu orang yang sudah 60 tahun, bantu ngejar. Kan seperti itu. Itu kondisi sudah saat itu sudah dibutuhkan 60 tahun kaummu. Kan kau wajar payah bantu. Ya itu apa enggak? Dalam kondisi normal dengan lutut. Maka kadang-kadang ada nas-nas itu. Ada tek-tek itu. Kadang-kadang tek itu sedang menjelaskan dalam kondisi normal. Ini dalam kondisi darurat. Maka jangan kita bawa tek yang dalam kondisi normal, kita bawa dalam kondisi darurat. Atau tek dalam kondisi darurat, kita bawa dalam kondisi normal. Kan tergantung sudut pandang tadi. Jangan kita bolak-balik. Baik dah pegang, hai mendeh kena syahadi, muno kena syahadi. Kenapa kita tidak melakukan analisis satu tingkat lagi? Umur berapa Rasulullah turun dengan membantu dengan tangan? Umur berapa Rasulullah turun dengan pakai lutut? Penting itu. Baik itanya yang najis kena, hai je kena syahadi, nyo kena syahadi. Tidak boleh seperti itu. Di sinilah perlu kita silak tapai bajak, bird ijakrong berangkat udaya. Menyo hadis tayak lob kedrot. Ayat tayak lob kedrot. Ada baca ayat fi alif lam mim alama ada baca. Ada kala nadi fa ada rita matan teh sanad teh rawi. Ada tarot hadis lagi nya, han ada tahu hamal. Disitulah perlu adanya guru, perlu adanya mursyid, perlu adanya syekh, masyayikh. Bukan kita salahkan, karena itu bukan satu sisi itu. Kalau kita lihat dalam sisi hadis Abu Hurairah begini, kita lihat dalam sudut pandang hadis Wa'il bin Hajar begitu. Disitulah perlu adanya guru. Benar urung purno, benar urung bimbing, benar urung tahammul. Benar urung petanggung, nyo hadisnya kondisi normal, nyo hadisnya kondisi darurat. Jangan nas yang dalam kondisi darurat kita bawa dalam kondisi normal.
Nas kadang-kadang apakah ayat atau hadis dalam kondisi normal kita buat dalam kondisi darurat. Contoh ketiga, supaya tidak terjebak dalam kondisi. Persoalan kencing. Tuh iya. Baca Aceh apa? Tuh iya. Kemudian tekun ini. Apakah berdiri atau jongkok? Karena dua-duanya itu ada hadis. Hadis jongkok juga ada, hadis berdiri juga ada. Disinilah perlu adanya mursyid, perlu adanya syekh, perlu adanya guru, perlu adanya mudabbir. Nyan ayat dengan hadisnya lagi lauk raya aja. Menyalah takut la lauk nyan kanungkot menumpak buku. Menyalah takut. Apakah kencing itu sambil berdiri atau sambil jongkok? Karena dua-duanya ada hadis. Hadis pada suatu hari Rasulullah keluar dari kota Madinah dengan salah seorang sahabat. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah kencing. Dalam hadis tersebut Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri, tidak jongkok. Pada suatu hari Rasulullah keluar dari kota Madinah bersama salah seorang sahabat. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah berencana untuk kemudiannya kencing. Tapi Rasulullah melakukan itu sambil berdiri, bukan sambil duduk. Sambil berdiri, bukan sambil duduk. Kemudian orang memahami bahwa berarti boleh juga kencing sambil berdiri. Kemudian diamalkan itu dalam kondisi normal. Coba kita lihat sepanjang jalan Medan Banda Aceh kita masuk WC, kamar kecil, 80% berdiri. Ibadah nak duduk kayak bota beng itu. Menyata dua dia tatoh luar, menyata dang dia tatoh dalam. Kayak bota beng plak ibu, satir hijab. Apakah itu sudah benar itu? Kemudian kita cocokkan dengan hadis, apakah sudah benar itu? Apakah benar nas itu, hadis itu maksudnya seperti itu? Disitulah perlu adanya guru. Tidak benar itu. Kenapa kita tidak melakukan analisis yang lebih dalam lagi? Kita cari alasan. Kenapa Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri pada saat itu? Dalam satu riwayat, karena di situ wasaih, tumpukan sampah di depannya. Kalau sambil duduk akan terjadi pantulan percikan kencing di atas mukanya, nggak bisa duduk. Berarti itu kondisi darurat. Dalam riwayat yang lain, karena ada bisul, bak butih, bisul katarik menteri, hanjut dua, tarik. Berarti dilakukan itu dalam keadaan penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa. Berarti bukan kondisi normal, kondisi darurat. Maka nas-nas atau tek-tek yang dalam kondisi darurat itu jangan dibawa dalam kondisi normal. Baik bedang tanya toknya sare tiradang bedu. Rata menafah, rata mentajid, mandum pakai tatir, diajak tanya untuk undang. Nyata dua cekah aja. Mana ada dua dimakai bos tebing. Tak dua toknya luar. Atau taik ada satirnya taik dia begat menyang ile. Di tengah mereka minta dua dia lipih beno menyah dia datoknya katanya melungkap nak minyak kata. Apakah itu benar? Itu salah itu. Jangan dibawa hadis itu dalam kondisi normal. Kerja Rasulullah nedang hanya dua sebuah riwayat sampah. Menyah datoknya ibanteng di muka ni. Yang dua. Sebuah riwayat tu bisul. Bawa putih katarik bertrip-trip hanya dua darurat berarti. Itu hadis dalam kondisi darurat, itu tag dalam kondisi darurat, jangan dibawa dalam kondisi normal. Beda pegang, kena si hadis Rasulullah untuk yang tidak ada. Nya yang mangat ngembol moto bak ruang dapat dua. Atau ngiku paro bertimban bak ruang dapat dua. Inilah perlu adanya guru untuk menjelaskan hadis ini kondisi darurat atau normal.
Kenapa kita tidak menganalisa melihat hadis yang lain? Itulah karena saya sampaikan. Jadi karena berbeda latar belakang, berbeda dalam melihat dalil, berbeda dalam menggunakan dalil, berbeda dalam menggunakan sumber data, berbeda dalam menggunakan nas. Padahal kan ada hadis yang lain. Apa hadis Aisyah? Aisyah istri Rasulullah. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan qunut, jongkok. Rasulullah tidak pernah netok kecuali dalam keadaan qunut, jongkok. Itu normal. Selalu Rasulullah seperti itu. Tidak pernah Rasulullah netok kecuali dalam keadaan qunut, jongkok. Itulah yang kita bawa dalam kondisi normal. Kondisi normal tidak boleh berdiri. Jongkok. Jongkok. Kita nyojino jongkok tinggal 20%, berdiri 80%. Artinya apa? Kondisi normal kita bawa dalam kondisi darurat. Kondisi darurat kita bawa dalam kondisi normal. Coba filosofi hadis Aisyah. Rasulullah tidak pernah netok kecuali dalam keadaan jongkok. Artinya apa? Secara keseluruhan, secara total, secara umum Rasulullah hanya pernah netok kecuali dalam keadaan jongkok. Kan seperti itu. Bedah katanya dari medan mendaca sepanjang jalan mandum dang to'nya. Yang tren metobus, yang tren LR tuh, yang Honda mandum to'nya rata WC, rata SPBU mandum dang lagi budak to'nya. Ini persoalan. Bagian ada pun datangจากSingapura. Periksa, kenapa Pak? Enggak bisa kencing sudah 2 minggu, enggak keluar kencing. Kalau keluar darah, oh prostat. Bapak kalau kencing jongkok ya, yang perlu depu. Bapak kalau kencing jongkok, yang padahal yang pegahnya Cina ini, Cina Singapura. Cina Singapura yang pegang. Kalau kencing jongkok, Pak. Tepu atra Islam. So amalkan ji. Masa saya pegang, bang tanya yang berkepiah. Dia pakai kepiah haji, dia pakai jaridak atau kudih. Jongkok ya. Baru ada depu. Oh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji dah banyak jongkok. Kenapa Pak? Ini kencing enggak normal. Oh Bapak ini udah enggak bagus lagi ini saringan. Besok-besok Bapak kalau minum jongkok ya, duduk. Jangan berdiri. Menyata je serat tadang hai temai sareng langsung lembruk nap de ya. Doi-doi kena ya je. Dah pegah dan tetaran hai tebiat, darah-darah hai tebiat. Maka je duduk. Yo wudu oh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk ada puai tanya. Lihat tebiat darah nang kemaluan baru ada pu oh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahan pu 20 puai jam to iya dang mendo. Dan duduk hanya kai pegah batas. Dia tarik hadi, kena hadi, doi Rasulullah nedang, Rasulullah kena si nendu berangkat banjir, kan menang cara. Ini salah dalam melihat, karena ada teks itu dalam kondisi normal, ada teks itu dalam kondisi darurat. Teks yang dalam kondisi darurat tidak boleh dibuat dalam kondisi normal, tidak boleh itu. Ya benar kan hanya terjadi satu kali, itu pun karena bisul. Ada terjadi satu kali, itu pun karena wasaik sampah tidak bisa ludu. Terjadi pantulan kencing di atas wajah Rasulullah SAW. Enggak bisa itu. Mudah katanya teacok dalam kondisi darurat, kita buat dalam kondisi normal. Salah itu. Maka pertanyaan tadi, kenapa kita berbeda-beda pendapat di tengah-tengah masyarakat? Berbeda sumber data, berbeda nas yang kita gunakan, berbeda cara tahammul itu. Kadang-kadang teks itu dalam kondisi darurat kita buat dalam kondisi normal. Teks itu dalam kondisi normal kita buat dalam kondisi darurat. Penting itu. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa beda-beda pendapat dalam masyarakat? Itulah di antara sekian banyak sekelumit terjadinya beda pandangan di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih.